Selamat malam buat kita semuanya. Apa kabar bagi semua saudaraku yang ada di Papua maupun yang ada di luar Papua? Saya percaya saudaraku semuanya ada di dalam sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait, dan silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan juga. Sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, mari saudaraku bagikan kepada teman-teman grup ataupun kepada teman-teman yang lainnya. Sama-sama kita melayani, ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan pada saat malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Dia. Sebab Dia baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini berada, kami percaya lawatan-Mu bagi mereka, Roh Kudus-Mu bagi mereka, urapan-Mu bagi mereka semua. Bahkan jaringan internet juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Kau memberkati sehingga dalam keadaan baik. Bahkan lampu PLN khususnya yang ada di Setan di Jayapura Kau memberkati sehingga PLN tidak padam. Segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami akan patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau akan memimpin ibadah kami pada saat malam hari ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, berkat-Mu selalu mengalir bagi kami, seperti sungai yang tak pernah kering, mengalir dan mengalir. Mengalir kasih dari Bapa, mengalir kasih dari Yesus, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih-Mu ya Allahku, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi kami, Kau penuhi kami dengan urapan baru-Mu, Kau urapi kami dengan minyak kudus-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu melingkupi kami, lawatan-Mu kami nantikan, jamahan-Mu kami rindukan. Haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kau amat baik. Besar setia-Mu, besar anugerah-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Penyertaan-Mu Roh Kudus bagi kami, pimpinan-Mu Roh Kudus bagi kami, penghiburan-Mu Roh Kudus bagi kami, damai-Mu Roh Kudus bagi kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
yang baik buat lawatanmu bagi kami, semua anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan melayani di tempat ini juga Engkau yang akan memberkati. Semua anak-anak-Mu yang membagikan ibadah live streaming ini, bahkan juga yang mengajak nonton bareng, Engkau juga yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan lupa bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman yang lainnya. Ajak nonton bareng supaya banyak umat Tuhan diberkati. Dan jangan lupa juga kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan di like, di komen, bahkan subscribe juga. Bahkan juga silakan bagikan kepada yang lainnya. Kita akan naikkan pujian sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau bernyanyi bersukacita oleh karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita naikkan pujian ini. Sekalipun kita stay at home, tetapi kita percaya ada Roh Kudus bersama dengan kita. Masalah yang terjadi bukan itu yang membuat kita kurang bersemangat, tetapi kita bersemangat oleh karena penyertaan Tuhan ada bagi kita. Mari kita bangkit bersama-sama, katakan kembali dari awal. Haleluya. Dengan kuasa namanya.
adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tidak ada jalan ke sorga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita sangat bersyukur, kita sangat bangga sekali bahwa Tuhan Yesus memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Maka kita bangga karena kita menjadi umat pilihan Tuhan. Saudaraku, kita masih tetap bersukacita memuji Tuhan. Kita tetap bersukacita memuji Tuhan. Dan saya percaya semuanya kita merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Kesaksian kita semua. Dan ketika saudaraku sedang membagikan ibadah live streaming ini ataupun juga ngajak nonton bareng, itu sama dengan kita sudah melayani Tuhan atau sudah bersaksi. Saudaraku, ketika saudaraku membagikan live streaming ini atau ketika saudaraku membuat status di Facebook tentang firman Allah, itu sama dengan saudaraku sudah bersaksi. Amin. Nah, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tentunya kita menjadi orang yang mau bersaksi.
Sebagaimana pujian berkata, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, jadi kesaksian kita bukan hanya kata-kata, tetapi kesaksian kita itu adalah tindakan kita atau perbuatan kita atau bukti kasih kita. Itu yang namanya kesaksian. Kesaksian, ya oke, kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita beritakan di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Kita beritakan di dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus ada solusi untuk setiap masalah. Itu kesaksian. Tetapi alangkah lebih enaknya, alangkah lebih lengkapnya lagi apabila kesaksian lewat kata-kata itu disertai dengan tindakan atau perbuatan kita. Maka dari itu saudaraku, mari kita mau mempelajari firman Tuhan tentang keadaan zaman ini. Banyak orang berkata bumi ini sudah tua. Itu sebabnya terjadi tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, ya toh? Terus leukoplaksin atau tanah berjalan atau lumpur. Banyak orang bilang semuanya itu karena bumi sudah tua. Tetapi firman Allah berkata bukan bumi sudah tua, tapi firman Allah berkata bahwa menjelang zaman akhir kamu akan mendengar kabar-kabar yang menggemparkan, terjadinya gunung meletus, terjadinya gempa bumi, ya, terjadinya tanah longsor. Itu semuanya sudah ada di dalam firman Allah. Maka dari itu mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Ya. Sungguh sangat sedih secara pribadi, mungkin kita masing-masing sudah berapa kali hari Minggu kita tidak bisa ibadah di gereja. Kebanyakan ibadah-ibadah itu kita ikuti ibadah live streaming seperti ini. Tetapi semuanya itu sudah dikehendaki oleh Tuhan. Semuanya sudah dikehendaki oleh Tuhan. Pertama kali saya bikin ibadah live streaming itu 3 tahun yang lalu, saudaraku. Banyak cemooh, banyak caci maki, ya, banyaklah hal-hal yang tidak sedap. Tetapi justru hari ini sejak adanya corona itu, semua bukan semua tapi hampir semua gereja, hampir semua hamba Tuhan mengadakan ibadah live streaming. Sungguh luar biasa, saudaraku. Sekalipun kita hanya mengikuti ibadah live streaming di gereja masing-masing, itu tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebab Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Mari kita buka di dalam Matius 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudaraku, orang Farisi dan orang Saduki, mereka sedang mencobai Tuhan. Mereka meminta tanda-tanda kedatangan Mesias, tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang Kristen zaman sekarang, mereka tidak mengetahui tentang pewahyuan.
Banyak anak-anak Tuhan sampai sekarang ini tidak mengerti tentang kedatangan Kristus. Itu sebabnya mereka berkata bumi sudah tua. Makanya terjadi lempengan-lempengan yang patah. Makanya terjadi lumpur lapindo, gunung meletus, banjir bandang, tsunami dan lain sebagainya. Itu karena bumi sudah tua. Itu perkataan mereka. Tetapi firman Allah tidak berkata demikian. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akan terjadi kelaparan yang dahsyat. Akan terjadi banyak penyakit, banyak virus, bahkan yang tidak tertulis di dalam Alkitab ini virus-virus penyakit itu akan bermunculan. Itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memberitahukan kedatangannya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Dia tidak memberitahu. Tetapi dia berkata dia datang seperti pencuri di tengah malam. Tidak ada yang tahu satupun. Adakah yang tahu jam berapa pencuri akan datang membongkar rumah? Kalau dia memberitahukan terlebih dahulu kepada yang punya rumah, maka yang punya rumah sudah siap berdiri di belakang pintu dengan pentungan. Kapan masuk itu pencuri, langsung dipentung kepalanya. Demikianlah kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang tahu satupun tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Iya, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri di malam hari itu berlaku hanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saya ulang, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri di tengah malam itu berlaku hanya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, Dia tidak mau datang seperti pencuri di tengah malam. Tetapi Dia memberitahukan tanda. Bukan tanggal, bulan, dan tahun yang Dia beritahu, tetapi Dia memberitahukan tanda. Ketika kilat dari timur ke barat, itulah tanda kedatangannya. Ketika sudah disahkannya simbol setan, mata Dajjal 666. Ketika sudah sah di mata dunia bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Karena itu sudah sah, sudah ditandatangan oleh Menteri Kesehatan Amerika Serikat. Dan sudah sah. Berarti bisa saja hari ini, besok atau lusa, atau 1 bulan lagi, atau 1 tahun lagi Dia datang. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang tinggal yang mengenakan tanda 666. Tetapi mereka yang sudah terangkat pengangkatan rapture, itu tidak akan masuk dalam penganiayaan itu. Tidak akan masuk dalam penganiayaan, saudaraku. Orang yang tertinggallah yang masuk dalam penganiayaan, yaitu 666. Mengapa saya katakan penganiayaan? Harta yang ada di rumah, antikris akan ambil semua. Tabungan rekening berapa banyak di bank, itu akan diblokir semua oleh antikris. Dan orang yang mengenakan tanda 666 di jidat ataupun di lengan, itulah yang bisa berbelanja. Bayangkan saudaraku, harta kita semua diambil alih. Semua diambil alih. Tidak ada yang tinggal untuk orang yang tertinggal. Semua dia kuasai oleh antikris. Kesusahan besar terjadi bagi orang-orang yang tertinggal selama 3,5 tahun. Penderitaan yang dahsyat yang luar biasa. Saudaraku bisa bayangkan, ketika Roh Kudus aja ada di dunia ini, masih ada, kita masih bisa mengalami kesusahan. Masih banyak orang yang murtad. Apalagi kalau Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi. Kapan Roh Kudus tidak ada lagi? Ketika pengangkatan sudah terjadi. Roh Kudus pun sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Bisa saudaraku bayangkan kalau Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi. Seperti apa kesusahan yang dialami.
Seperti apa sulitnya, seperti apa penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tertinggal. Itu sebabnya saudaraku, mari pahamilah apa yang sudah terjadi ini. Pahamilah semuanya itu bukan karena kebetulan. Virus corona bukan suatu kebetulan. Banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor bukan karena bumi sudah tua, tapi itu adalah tanda-tanda kedatangan Kristus. Sebagaimana dia berkata di dalam Matius 24, ada 10 tanda di sana, itu sudah digenapi semuanya. Kenalilah sebagaimana engkau mengenali cuaca. Kalau mendung engkau berkata hari akan hujan. Panas terik matahari engkau akan berkata oh akan terjadi musim kemarau. Tetapi mari kita pahami juga tanda kedatangan Tuhan dengan situasi yang ada saat sekarang ini. Itu adalah tanda kedatangan Isa Al-Masih Imam Mahdi yang akan membawa umat-umat pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang melakukan firman-Nya akan mendapatkan bagian di dalam pengangkatan itu. Mari kita lihat di dalam Matius 24. Apa dikatakan di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadilah menjadi wanita yang 5 orang wanita yang bijaksana, menantikan mempelai prianya, lengkap dengan pelita dan minyak di dalamnya. Itu adalah mempelai wanita yang bijaksana. Perlengkapi diri kita ini. Kenakan senjata rohani, perlengkapan senjata rohani. Perlengkapi diri kita ini dengan keyakinan kepercayaan yang sungguh. Lengkapi diri kita ini dengan banyak beribadah, percaya dengan sungguh, berdoa dengan sungguh, lakukan firman Tuhan dengan sungguh, miliki kasih yang sungguh-sungguh. Perlengkapilah ketika dia datang kedua kalinya sebagai raja, maka dia akan membawa kita bersama dengan dia berjumpa di udara. Saudaraku, saya percaya, saya yakin semua saudaraku yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini adalah orang-orang yang percaya tentang akhir zaman. Orang yang percaya keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Hanya Tuhan Yesuslah yang berani berkata demikian di antara keyakinan agama yang ada di dunia ini. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang berkata demikian, yang berani berkata demikian? Karena dia dari sorga, datangnya dari sorga, kembali ke sorga. Karena dia yang dari sorga, maka dia tahu jalan ke sorga. Hanya dia, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Hanya dia, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di dalam stay at home ini, saudaraku, perbanyak membangun hubungan dengan Tuhan. Perbanyak membangun hubungan dengan Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan kita penyembah-penyembah yang benar. Yang tadinya kita nggak pernah baca Alkitab, tetapi dengan adanya stay at home ini, kita akan banyak-banyak menggali firman Tuhan. Yang tadinya Alkitab itu kita buat hanya sebagai hiasan di lemari hias, tetapi saat sekarang ini Alkitab itu kita baca, kita bagikan kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Haleluya. Kita yakin dan percaya virus corona yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia ini segera berlalu.
Yang walaupun kita melihat belum ada tanda-tanda, tetapi yakin dan percaya bahwa itu segera berlalu. Bahwa Tuhan Yesus sudah memulihkan Indonesia. Bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Indonesia. Sekalipun engkau melihat sekalipun engkau melihat belum ada tanda-tanda ke sana. Tetapi Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat itu terjadi, tetapi kita percaya itu terjadi. Belum kita lihat pemulihan terjadi, tetapi kita percaya sudah terjadi pemulihan bagi Indonesia, maka itu terjadi. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bagi kami malam hari ini, kami percaya Engkau telah pulihkan Indonesia, Engkau telah menyembuhkan Indonesia, Engkau telah menghancurkan semua virus-virus corona yang ada di Indonesia. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menghancurkannya. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menguduskan bangsa kami tercinta negara Indonesia ini. Terus kami berdoa untuk para tim medis, supaya Engkau yang akan memagari dan membentengi mereka dengan para malaikat-Mu. Engkau bungkus mereka dengan darah-Mu, berikan perlindungan yang teguh bagi mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh kuat fisiknya untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang terkena virus corona. Dan mereka yang sedang terbaring dirawat oleh karena virus tersebut, Roh Kudus Engkau mendatangi mereka. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan Yesus menjamah dan mengangkat semua sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, supaya terus Engkau memberkati, terus Engkau menaruhkan roh hikmat bagi dia untuk dapat memimpin Indonesia dalam situasi yang sangat sulit saat sekarang ini. Tambah-tambahkan karunia hikmat baginya, kesehatannya diberkati Tuhan. Bersama dengan para petinggi-petinggi negara kami tercinta Indonesia ini, mereka bekerja sama dengan baik untuk memimpin negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah pulihkan negara
ini dari resesi. Engkau telah pulihkan kami semuanya. Bahkan anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, apabila ada di antara mereka yang terkena virus itu, apabila ada di antara saudara mereka yang terkena virus itu, kami percaya malam ini juga Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya tentang akhir zaman, bahwa neraka itu ada, sorga itu ada. Biar kami percaya sehingga kami menjaga langkah-langkah kami, menjaga gerak-gerik kami, menjaga kekudusan kami. Roh Kudus yang terus bekerja memberikan kami kemampuan. Jangan tinggalkan kami Roh Kudus, jangan lepaskan tangan kami Roh Kudus. Teruslah Engkau memegang tangan kami, teruslah Engkau menuntun kami agar kami bisa seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah membagikan ibadah live streaming ini. Berkati semua anak-anak-Mu, siapapun mereka yang mengikuti ibadah live streaming ini. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, di share atau dibagikan juga kepada teman-teman yang lainnya. Dan ibadah live streaming ini saudaraku silahkan bagikan kepada grup nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.